Dalam bab 7 kali ini, kita masih membahas mengenai kelompok diskusi. Kelompok diskusi kali ini lebih tepatnya akan membahas mengenai tata tertib kelompok diskusi. Tata tertib kelompok diskusi bertujuan untuk mengusahakan tercapainya hubungan yang seefektif mungkin. Jadi, dapat juga orang mencari cara sendiri yang dipandangnya paling sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tetapi pokok tujuannya tetap sama, yakni menjamin terwujudnya hubungan semaksimal mungkin. Pertama, jumlah peserta setiap kelompok. Jumlah yang paling baik untuk peserta diskusi kiranya 6-8 orang, atau paling banyak 10. Terlalu banyak anggota kelompok akan mengurangi ikut aktifnya masing-masing peserta di dalam usaha bersama dan akan mengurangi pula rasa pertanggungjawabannya untuk turut serta mencapai hasil yang dicita-citakannya. Susunan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk yang penting diingat ialah agar para peserta dapat saling berhadapan muka. Dari sebab itu, sebaiknya tempat duduk diatur berupa lingkaran. Pemimpin diskusi sejajar dengan para anggota, tidak duduk memisah atau di kursi khusus. Lalu ada lamanya waktu diskusi. Di dalam diskusi, waktu yang paling lama dibatasi 2 jam. Pembatasan waktu ini dari segi negatifnya dapat memadamkan diskusi yang sedang menghangat. Tetapi selain itu ada juga keuntungannya, yaitu para anggota mendapat kepastian jelas mengenai saat pulang mereka dan dengan demikian tidak segan untuk turut serta lagi dalam diskusi berikutnya. Kemudian, pemimpin kelompok. Pemimpin diskusi merupakan poros di dalam gerak jalannya diskusi. Tanpa pemimpin diskusi, pemecahan-pemecahan yang dicapai oleh kelompok umumnya tidak baik. Pada bab 8 kali ini, kita akan membahas mengenai peranan tugas anggota kelompok. Seperti tindak komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja. Peranan yang pertama disebut peranan tugas kelompok. Yang kedua, peranan pemelihara kelompok. Dan yang ketiga, peranan individual. Peranan tugas kelompok ialah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan ini berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan kelompok. Setiap anggota boleh menjalankan lebih dari satu peranan dalam komunikasi kelompok. Dalam peranan tugas kelompok, terdapat peranan A, initiator contributor, yaitu orang yang menyarankan atau mengusulkan kepada kelompok gagasan-gagasan baru. Yang kedua, information seeker atau pencari informasi. Peranan ini meminta penjelasan saran yang diajukan ditinjau dari kecamatannya, otoritasnya, dan fakta yang berkenaan dengan masalah yang dibicarakan. Dan C, ada information giver atau pemberi informasi. Orang ini akan memberikan fakta atau generalisasi yang otoritatif atau menghubungkan pengalamannya sendiri dengan masalah kelompok. D, ada opinion seeker atau pencari pendapat. Bukan hanya menanyakan fakta suatu kasus, tetapi juga penjelasan mengenai nilai yang relevan dengan usaha kelompok atau nilai-nilai mendasari saran yang diajukan atau saran alternatif. Lalu ada opinion giver atau pemberi pendapat. Peran ini menyatakan keyakinan atau pendapatnya yang relevan dengan saran yang diajukan atau saran alternatif. Kemudian ada elaborator atau penjabar. Ia menjabarkan saran-saran dengan contoh-contoh atau dengan makna yang lebih luas. Kemudian summarizer atau penyimpul. Orang ini mengumpulkan gagasan, saran, dan komentar anggota kelompok dan keputusan kelompok untuk membantu menentukan di mana posisi kelompok dalam proses berpikir atau tindakannya. Kemudian ada coordinator, integrator, atau pemandu yang memperjelas hubungan di antara berbagai gagasan dan saran. Ada orienter atau pengarah yang mendefinisikan posisi kelompok dalam hubungannya dengan tujuan kelompok. Ada disagreeer atau pembantah,
Orang ini memiliki pandangan yang berbeda, mengajukan bantahan, menunjukkan kesalahan fakta atau penalaran. Ada evaluator kritik atau evaluator kritikus yang mengukur prestasi kelompok berdasarkan serangkaian standar kerja kelompok dalam konteks tugas kelompok. Kemudian ada energizer atau pendorong. Orang ini mendorong kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan. Ia berusaha mendorong kelompok untuk bergerak lebih baik atau lebih cepat. Ada juga prosedural technician atau petugas teknik yang melayani keperluan kelompok untuk melaksanakan tugas rutin, misalnya menyebarkan bahan, mengatur tempat duduk, atau menjalankan alat perekam. Yang terakhir ada recorder. Ia akan mencatat atau menulis saran, keputusan kelompok, dan produk diskusi.